ketujuh memperkenan Dr. Andreas K. SPD. Kepada nama-nama yang sudah saya panggil dapat mengambil bagian di depan. Yesus jawaban hidupku. Yesus jawaban doaku. Tak pernah meninggalkan, tak pernah kecewakan. Hanya Yesus jawabanku. Yesus jawaban hidupku. Yesus jawaban doaku. Tak pernah meninggalkan, tak pernah kecewakan. Hanya Yesus jawabanku. Yesus jawaban hidupku. Yesus jawaban doaku. Tak pernah meninggalkan, tak pernah. Kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami, supaya waktu di mana kami belajar firman Tuhan, biarlah ini menjadi waktu paling baik bagi kami. Kami berdoa Tuhan, jauhkan semua penggoda pencobaan. Biar di dalam nama-Mu kami belajar firman Tuhan. Kami rindu pada firman. Berfirmanlah bagi kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Mari silakan duduk semuanya. Bapak Ibu saudara-saudara, shalom. Kita ada dalam sukacita di perayaan malam hari ini. Tema kita adalah lihat Raja-Mu datang. Lihat Raja-Mu datang. Tapi saya mau ajak kita renungkan bagian yang sekiranya ini cukup familiar bagi kita. Mari kita buka Alkitab kita menurut Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai ayat yang ke-37. Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai ayat yang ke-37. Yang sudah dapat katakan amin. Amin, betul. Separuh tidak buka Alkitab juga amin, itu tipu itu. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar, perbuatan demikian maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulinya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu.
Ia melihat orang itu tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Sekali lagi shalom. Ada imam, ada orang Lewi, ada orang Samaria. Saudara rindu jadi orang yang mana? Mau jadi orang mana? Mau jadi orang Papua? Ada imam, orang Lewi, ada orang Samaria. Mau jadi orang mana? Yakin bisa jadi orang Samaria? Yakin sekali atau yakin saja? Yakin betul-betul jadi orang Samaria? Amin. Saya mau kasih saudara, kalau saudara yakin ingin jadi orang Samaria, maka tiap hari harus duduk di antara jalan Yerusalem Yeriko. Tunggu ada orang kena rampok, saudara tolong. Tunggu orang kena rampok, saudara tolong. Tunggu orang saudara rampok, saudara tolong. Bisa? Lama-lama tidak ada yang lagi kena rampok, saudara yang kena rampok. Mau? Ya, saudara-saudara, saya ingin mengajak kita melihat tema lihat Rajamu datang dalam konteks pembacaan ini. Jemaat yang Tuhan Yesus kasih, saya mau kasih tahu kisah tentang orang Samaria yang murah hati dimulai dari sebuah pertanyaan yang luar biasa dari seorang ahli Taurat. Guru, apa yang harus saya perbuat untuk beroleh hidup yang kekal? Supaya perumpamaan itu dilihat sebagai salah satu jawaban untuk memberi jawab terhadap pertanyaan apa yang harus saya perbuat untuk beroleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus bilang begini, engkau kan ahli Taurat, apa yang kau baca di sana, apa yang tertulis di sana? Dia bilang, kasihilah Tuhan Allah dan kasihi sesama. Jawabmu itu benar, perbuatlah itu maka engkau akan hidup. Wah, ini bukan tanggapan. Hukum Taurat ada 10, dijabarkan jadi 613 pasal. Masih ada ribuan peraturan hidup setiap hari untuk mengasihi Tuhan, untuk mengasihi sesama. Mungkinkah ada yang bisa melakukan itu dengan baik? Jadi pergilah dan buatlah itu. Ini bukan persoalan gampang ini. Untuk membenarkan dirinya, orang ini berkata, dan siapakah sesamaku? Manusia. Tuhan Yesus katakan perumpamaan ini. Adalah seorang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Perjalanan ini sudah banyak yang ke Israel. Kau sudah ada kok? Sudah banyak kok belum? Ada yang mau pergi lagi? Yang pas perang-perang ini mau pergi juga? Oke. Perjalanan Yerusalem Yeriko, perjalanan kira-kira 30 km. Waktu itu berbatu-batu lepas, berbelok-belok, ada yang 400 meter di bawah permukaan laut. Jadi kalau ada orang kena rampok di situ, tidak mungkin ada yang bisa tolong dia. Tapi tiba-tiba ada orang datang ke situ, bukan saja dirampok, dipukul hampir mati. Dalam keadaan hampir mati, sekarat berdarah-darah itu, datanglah seorang imam. Ini imam tolong atau tidak? Ini imam tolong atau tidak? Ini imam orang baik atau tidak? Ini imam baik atau tidak? Dapat lihat orang susah tapi tidak tolong, ini orang baik atau tidak? Makanya saudara tidak mau jadi imam itu kan? Masa kau imam apa ada orang susah tidak tolong? Tapi saya mau kasih saudara, jangan buru-buru bilangin orang jadi baik. Imam di baik Allah itu banyak. Ada yang ditabiskan jadi imam,
itu tidak melayani seumur hidup karena antriannya panjang sekali untuk pelayanan. Anggaplah saudara imam itu, apalagi kalau disentuh darah dari orang itu najis, tidak boleh pelayanan. Saya mau tanya, kalau saudara imam itu mau pergi pelayanan di gereja, ada orang terluka di situ butuh pertolongan, kalau saudara imam tolong atau tidak? Buat sedikit. Kalau saudara imam tolong atau pelayanan? Tolong atau pelayanan? Tolong apa? Tolong itu orang bisa, amin. Kalau pendeta yang dia tergantung siapa yang dirampok. Kalau dia janda muda, pasti saya tolong, pasti saya yakin pasti. Tapi kalau dia nenek-nenek, mungkin saya akan bilang nenek, jangan-jangan ini maksud Tuhan. Tapi saudara kan tolong tuh, bisa toh. Mana tepuk tangan dulu bagi setelah orang itu, imam itu, datanglah orang Lewi. Itu orang Lewi tolong atau tidak? Itu orang Lewi tolong atau tidak? Tidak. Ini orang Lewi orang baik atau tidak ini? Orang baik atau tidak? Siapakah orang Lewi? Orang Lewi adalah saudara dari para imam. Suku-suku Israel itu dibagi. Ada satu suku Lewi, tugasnya adalah mengurus bait Allah. Aktivitas rohani orang-orang Israel itu sangat tinggi, dan karena itu bait Allah harus diatur dengan baik, sehingga suku ini dipisahkan. Kamu hanya cukup urus bait Allah supaya orang datang beribadah, orang datang melakukan aktivitas rohani bisa menjalankannya dengan baik. Kalau saudara orang Lewi itu dalam perjalanan untuk urus bait Allah ketemu orang yang harus ditolong karena terluka, saudara tolong atau tidak? Tolong atau tidak? Yakin? Orang di Jayapura ini orang baik-baik semua. Saya senang betul ini. Mantap lah, tepuk tangan untuk ini orang baik-baik semua. Tapi kalau pendeta Yandi ya tergantung siapa yang dirampok lah. Tapi saudara, ketiga datanglah orang Samaria itu. Orang Samaria itu tolong atau tidak? Tolong atau tidak? Orang baik atau tidak ini? Makanya saudara mau jadi orang baik ini kan? Mantap. Tapi saya mau kasih tahu saudara, kata Samaria yang ditaruh pada orang ketiga itu dia punya titik persoalan. Kenapa? Karena orang Yahudi tidak bergaul dengan orang. Tuhan Yesus sementara berbicara terhadap seorang pemimpin agama Yahudi yang sekarang Tuhan bilang ini orang Samaria datang tolong. Ini Samaria ini tidak bergaul, orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Padahal dari segi garis keturunan mereka satu darah itu. Mereka sama-sama adalah keturunan Yakub. Amin atau tidak? Tapi kenapa mereka bertengkar berkelahi? Jawabannya gampang saja. Karena soal politik. Karena soal apa? Setelah Salomo mati, orang bertengkar. Siapa yang harus ganti Salomo? Anak kandung atau anak tiri? Ini berkelahi. Saya mau tanya, di Jayapura ada orang berkelahi soal politik? Banyak. Dia cuma ada di sini. Berarti dia turunan Samaria. Ini soal ini. Saudara-saudara, oleh karena perseteruan itu, kakak ini bertekad. Orang Samaria kalau pegang ini botol, orang Yahudi tidak pegang lagi. Kenapa? Nah, kalau orang Samaria duduk di ini kursi, orang Yahudi tidak mau duduk lagi. Kenapa? Nah, saya mau tanya, untuk tolong orang lain, saudara sudah siap dibenci oleh orang? Ya. Kenapa suara turun? Ya. Kan saudara mau tolong orang ini, sudah siap. Saudara-saudara, dorang bertengkar berkelahi tidak terlalu lama. Waktu Tuhan Yesus kasih tahu ini perumpamaan, dorang baru bertengkar kira-kira 700 tahun. Cepat
Di Jayapura sini ada kakak adik bertengkar berkelahi. Yang dia punya adik bilang 7 turunan saya tidak kenal engkau, itu ada itu kan. Pernah dengar itu kalimat? Pernah dengar itu kalimat? Banyak. Atau sendiri omong? Berarti kemungkinan dia orang mana? Samaria. Oh, Samaria. Baik, sekarang jemaat. Di sini tidak ada jemaat. Ini tinggal kursi-kursi saja. Oke, kita mulai jemaat. Ada 7 hal yang dilakukan oleh orang Samaria ini. Saudara kan mau jadi orang Samaria, itu jadi mau tidak ya? Dalam kaitan dengan nanti kita lihat tema sebentar dan prosesi tangan. Ada berapa hal tadi? Berapa hal? 1. Orang Samaria itu membersihkan luka-luka orang itu dengan anggur. Dengan apa? Alkohol yang ada pada anggur itu diharapkan dapat membersihkan itu luka-luka, virus-virus yang dimatikan semua. Rupa-rupanya ini orang Samaria jalan di mana-mana dia bawa. Di Jayapura sini ada yang kemana-mana bawa anggur. Ada kok? Itu Pak kok Ibu yang biasa. Rupa-rupanya yang bawa anggur itu dia turunan. Oh, mantap berarti di Jayapura banyak dia turunan. Dia 1, dia membersihkan luka-luka orang itu dengan. Kedua, setelah luka-luka itu bersih, dia oles luka-luka orang itu dengan apa? Kemungkinan besar itu minyak zaitun. Salah satu fungsi terbaik dari minyak zaitun adalah menyembuhkan luka. Untuk 2 pekerjaan ini, bersihkan dengan alkohol dan taruh minyak. Bisa? Yang tadi mau jadi Samaria bisa? Mantap? Untuk 2 pekerjaan ini kan butuh sedikit hati-hati toh. Pasti bilang tahan sedikit om, tahan sedikit. Kan begitu. Tidak mungkin dia bilang makanya engkau jangan menjauh. Tidak mungkin. Mantap toh? Pertama tadi apa? Pertama apa? Yang kedua apa? Oke, yang ketiga, dia balut luka-luka orang itu dengan kain. Bisa? Bisa. Mantap? Oke, sudah 3. 1 tadi apa? Anggur. 2 apa? Minyak. Yang ketiga apa? Oke, sekarang mulai yang keempat. Dia muat orang itu di atas keledai tunggangannya. Dia muat orang itu di atas. Saya mau tanya, jemaat. Dulu sudah ada Oto? Ada. Dulu sudah ada kok belum? Belum. Innova sudah ada? Belum. Avanza? Great. Jadi dulu jalan di mana-mana naik apa? Naik apa? Keledai atau unta. Berarti keledai itu adalah alat transportasi waktu itu. Betul? Pendeta Yandi renungkan ini berulang-ulang sambil bertanya. Ini pendeta Yandi kalau dia bawa mobil di Kupang, ketemu orang kalau ditolong pasti pendeta Yandi tolong. Kalau dia celah pasti tolong. Tapi itu pertolongan itu menjadi masalah ketika orang yang ikut tolong itu lihat saya agak lama terus dia begini, Pak Pendeta, bisa bawa ke rumah sakit pakai bapak foto. Begitu saya pikiran. Saya langsung berarti. Saya mau tanya kita dulu, jemaat. Jemaat. Kalau saudara ada oto ketemu orang yang terluka di pinggir jalan, minta tolong bawa ke rumah sakit, saudara mau? Yang tadi mau Samaria dong itu. Kalau ada oto ketemu orang terluka di pinggir jalan, mau bawa ke rumah sakit, saudara mau? Mau? Saya kasih tahu saudara, yang paling banyak bilang mau itu karena dia belum ada oto. Kalau dia sudah ada oto berat, apalagi sudah cuci bersih-bersih, dia punya keset disikat, istri naik juga lepas sendal. Apalagi orang yang kita tidak kenal ada luka.
Bisa muat, Bisa. So ada auto di rumah. Ya, tapi saudara mau tetap jadi orang Samaria, amin kok. Mantap. Itu sudah berapa? 1 apa? 2, 3, 4. Yang kelima, Alkitab bilang dia bawa orang itu ke rumah penginapan. Dia bawa orang itu ke jadi dia ada terluka di situ, bawa dia ke suspel situ bisa, atau ke Horizon bisa. Dan tadi mau jadi Samaria belum bisa. Saya lihat saudara mulai ragu-ragu bisa jadi Samaria. Bisa kok? Woi bisa, woi mantap. Bawa dia ke rumah penginapan, mantap. Coba sebut 1 tadi apa? 2, 3, 4, 5, rumah penginapan. 6. Alkitab mencatat bukan saja bawa ke rumah penginapan, dia merawat orang itu. Bukan saja taruh, tapi apa? Merawat. Sama-sama. Jemaat. Bisa. Kalau merawat orang sakit di sini, sudah ada yang pernah merawat orang sakit? Masak bubur bisa? Bisa. Siap air hangat bisa? Ketuk pintu terus bilang, oh masih hidup. Bisa begitu? Bisa? Aman kok? Sudah 6. 1 apa tadi? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dia ambil uang 2 dinar. Berapa dinar? 2. Dia berikan kepada pemilik penginapan itu. Jemaat. Jemaat mati semua. Jemaat. Dulu orang kerja 1 hari dibayar 1 dinar. Kerja 1 hari dibayar 1 dinar. Berarti 2 dinar adalah upah kerja selama jemaah. Uang kerja 2 hari bisa kasih orang susah. Yang kita uang dinas 2 hari bisa titip kasih orang susah bisa. Bisa. Yang jawab bisa itu kan ini anak sekolah. Yang tidak ada uang, yang ini orang tidak ada uang. Saudara, kita jangankan kasih orang miskin, yang kasih di Tuhan saya kita pikiran. Ada orang yang tanggung persembahan datang jadi begini. Baik, sudah 7. Saya mau kasih tahu saudara. Satu tadi apa tadi? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, saya mau kasih tahu saudara. Siapakah orang Samaria? Saudara biar mau kemanapun, saudara tidak akan pernah jadi orang Samaria. Biar saudara rindu seperti apapun tidak akan jadi. Orang Samaria itu bukan pendeta Yandi, bukan pendeta Indra, bukan siapapun. Orang Samaria itu ialah Tuhan Yesus Kristus. Orang Samaria itu siapa? Orang Samaria itu siapa? Saudara, Yesus Kristus itu datang dari Yerusalem ke Yeriko. Bicara Yerusalem, Yeriko dalam konteks Palestina, mereka tahu Yerusalem adalah kota kudus. Yerusalem, makanya kita menyanyi, oh Yerusalem, kota mulia, apa? Hatiku rindu kesana. Sekali lagi, oh Yerusalem, oh
ke Yeriko, kota terkutuk. Yeriko, kota. Ini adalah sebuah metafora, sebuah gambaran Tuhan Yesus datang dari surga yang kekal ke dalam dunia yang penuh rawa pahit. Perjalanan yaitu perjalanan susah sengsara, via dolorosa. Coba kita korek-korek sedikit kisah Natal. Jemaat, tidak ada lagi jemaat. Jemaat, berita Natal, lihat rajamu datang. Kabar baik atau kabar buruk? Kabar baik. Saudara yakin? Amin. Betul-betul yakin? Amin. 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 Kita uji, karena saudara sudah yakin ini kabar baik toh, kita uji. Maria sudah menikah dengan Yusuf atau belum? Sudah atau belum? Belum. Maria sudah menikah atau belum? Belum. Pertanyaannya, coba cari satu anak Nona yang belum menikah terus kasih tahu dia, Nona, nanti engkau akan hamil sebelum nikah. Itu kabar mantap loh. Mantap loh. Dia baru bertunangan dengan Yusuf. Tradisi pertunangan Yahudi adalah yang laki-laki sudah datang dengan keluarga, ketemu keluarga perempuan. Mereka sudah sah suami istri, belum boleh tinggal sama-sama. Yang laki-laki pulang ke rumahnya, ke kampungnya, siap semua. Kurang lebih 1 tahun kemudian baru yang laki-laki ini datang. Biasanya pada waktu malam, tapi tidak dikasih tahu dia pun jam berapa. Sepanjang masa penantian itu, perempuan ini tidak boleh melakukan kesalahan sedikit. Justru pada waktu itulah Maria hamil. Aman? Aman? Hendaklah engkau jaga-jaga. Tepuk tangan. Dan sekarang dia datang, perempuan ini lagi hamil. Aman? Tidak. Tadi saudara bilang kabar baik ini. Saya lanjut. Kalau Yusuf tidak akui, maka Maria disebut bersinah. Amin. Kalau dia bersinah, hukum Yahudi tentang persinahan adalah dia harus dilempar dengan batu sampai aman. Aman kok. Itu tadi bilang ini kabar mantap ini. Saya lanjut sedikit. Yusuf sudah terima kan. Sekarang mereka harus pergi karena ada sensus penduduk. Mereka harus pergi ke kampung mereka masing-masing untuk mendaftarkan diri. Keluarlah Yusuf dan Maria, keluar dari Nazaret ke Bethlehem, kira-kira 100 km perjalanan. Berapa ratus kilometer? Itu sama kayak dari Jayapura ke Sarim. Ke mana? Oke. Saya mau tanya ibu-ibu. Di sini tidak ada ibu-ibu. Ini anak SD dulu. Ibu-ibu. Kalau hamil besar baru jalan dari sini ke Genjen itu kabar baik. Aman gue itu kabar mantap kok. Itu tadi kan saudara bilang ini kabar mantap ini. Aman kok. Dulu sudah ada oto. Jadi jalan 100 km orang naik apa?
keledai. Oke, jalan naik keledai itu sama kayak naik Innova. Dia tergoyang-tergoyang kok tidak? Tergoyang kan? Sekarang coba tanya ibu-ibu yang pernah hamil, kalau jalan hamil terus begitu, itu kabar baik ibu. Bukankah waktu turun sampai tempat itu kaki sudah bengkak-bengkak semua? Oke, jemaah. Perjalanan 100 km itu bukan perjalanan pelan-pelan. Itu sebuah perjalanan yang harus cepat. Pendeta, kenapa itu perjalanan mesti cepat? Ada dua alasan. Yang pertama, Maria sementara hamil besar. Orang juga takut kalau sebentar melahirkan di pinggir jalan. Tapi yang kedua, kalau orang segera mendaftarkan diri di sana sebelum Maria melahirkan, maka hanya ada dua orang yang didaftarkan, yaitu siapa dan siapa? Yusuf kan? Tapi kalau sebelum daftar Yesus sudah dilahirkan, maka pendaftaran jadi berapa? Apakah hanya 3 orang? Itu aman? Tidak. Kenapa? Tambah pajak. 2 orang pajak agak murah, 3 orang tambah murah. Tambah yang ini wajib pajak di Jayapura ini aman semua. Motor-motor dong ada bayar dia pun. Saya lihat banyak yang tidak ada plat mobil itu. Ini wajib pajak semua ini. Ini memang terlalu ini. Oke, baik, jemaat. Yusuf dia kerja apa ya? Kayu. Dia kerja apa? Bukan kayu. Waktu dia pergi berbulan-bulan di sana, bahkan ada kira-kira 4 tahun menyingkir ke Mesir. Dia punya bengkel kayu, dia punya beler itu buka? Tidak. Mau beler buka? Nah kalau tutup begitu ada pemasukan? Kabar baik. Itu kabar mantap. Kenapa suara hilang-hilang? Saudara seperti mulai ragu jadi orang berketeni. Jemaah. Hei. Kabar-kabar tadi itu yang jangankan itu, ini sudah dekat data. Saya mau tanya gitu, jemaah. Di Jayapura sini kalau ada Natal begitu orang siap kue di rumah. Beli baju baru ada. Ada. Oke rumah kasih bersih itu ada. Ada. Nah misalnya kalau pulang suami ditanya oleh istrinya, Papa, orang di sana sudah oke rumah kita kapan? Menurut Bapak itu kabar mantap. Mantap kok. Anak-anak dong datang kasih tahu bilang mama, untuk celana 1 tidak apa-apa tapi baju 3. Aman itu mama. Itu aman kok. Kan kita biasa merayakan Natal toh. Biasa pas perayaan Natal karena banyak bikin kue, gula terigu turun harga. Naik. Oh naik, sekira di Jayapura turun. Terus mama bilang, anak coba pindahnya ini gula di sebelah terus kasih tahu itu orang kita bilang, kasih tahu mama bilang Natal jadi dia sudah 70.000. Kabar mantap. Jemaat. Hei. Bagaimana kabar-kabar buruk itu, kabar-kabar yang bahaya itu kemudian dia menjadi kabar baik yang saudara bilang tadi. Dia berubah ketika Maria bilang begini, aku ini hamba Tuhan, jadilah kepadaku menurut. Aku ini hamba Tuhan, jadilah kepadaku menurut. Nanti sebenarnya kita bicara, kenapa? Lihat rajamu datang, Kristus, Mesias, itu sebutan untuk raja. Saya mau tanya saudara, kalau Yesus juru selamat, saudara senang? Iya, karena dia mengampuni saudara. Tapi waktu dia raja, saudara senang? Ini pertanyaan berat. Kalau Yesus juru selamat, gampang semua orang kenal. Senang, kenapa? Diampuni. Tapi waktu raja datang, raja itu penguasa,
memerintah. Jangan ini, jangan ini, jangan ini, jangan ini. Ikut. Banyak orang menyambut Yesus juru selamat, tapi tidak mau menyambut dia sebagai raja, karena raja memerintah. Raja memerintah. Kalau juru selamat menebus apapun mau kan? Utang orang bayar, senang atau tidak? Di sini ada yang urusan yang petugas koperasi. Di Jayapura kenal petugas koperasi. Banyak. Harian atau mingguan? Dua-dua ada. Ada yang bayar, senang. Tapi sekarang dia menjadi raja, pemimpin. Dia bilang, hendaklah, hendaklah, hendaklah. Janganlah, janganlah, janganlah. Mau? Kita senang dia jadi juru selamat, tapi tidak senang dia jadi raja. Karena raja memerintah. Banyak yang kaya sekali. Pak Pendeta sekor sekiri-kiri betul. Di sini ada yang ngomong-ngomong begitu. Itu siapa punya suami coba. Kalau dia sudah kiri-kiri betul itu, dia tidak peduli dengan Kristus raja kan? Oke. Aku ini hamba Tuhan. Saya tunduk ikut apa yang raja mau. Baru kabar buruk itu berubah menjadi kabar baik. Hari itu dia mengambil keputusan. Mau kabar buruk jadi kabar baik itu ambil keputusan. Sama-sama 1, 2, 3. Ambil keputusan. Kasih kawan di sebelah 1, 2, 3. Ambil keputusan. Jemaat. Hei. Satu hari manusia ambil keputusan antara 300 sampai 1500 kali keputusan. Berapa sampai berapa? Sampai itu semua berkonsekuensi ke masa depan. Bangun tidur, mau turun tempat tidur atau tarik tambah kain panas, itu keputusan. Bangun tidur, mau berdoa dulu atau foto, itu keputusan. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Ini kenapa suami itu, istri itu? Kan ambil keputusan kok. Tidak mungkin saudara bilang, pendeta, saya betul-betul tidak tahu apa-apa. Saya tidur-tidur begini, sadar ibu di sebelah. Saudara ambil keputusan. Amin kok? Nah, saudara lihat. Orang Samaria itu siapa? Yesus. Orang Samaria itu siapa? Yesus. Tuhan Yesus jalan dalam perjalanan Yerusalem Yeriko. Di situ dia ketemu dengan orang yang dirampok sehabis-habisnya, dipukul hampir mati dan berdarah-darah, yang telah ditinggalkan oleh imam dan orang Lewi. Siapakah orang yang dirampok itu? Mulai paham sekarang. Siapakah orang yang dirampok? Orang yang dirampok itu orang yang dirampok itu adalah kita semua. Kita ini orang yang Tuhan Yesus temukan dalam perjalanan Yerusalem Yeriko, yang hampir mati. Kita dirampok oleh apa? Kita dirampok oleh apa? Dirampok oleh jangan cepat-cepat bilang iblis. Kadang-kadang iblis tidak tahu apa-apa. Kita saja yang bawa-bawa dia. Ada anekdot bilang begini. Satu saat iblis minta ketemu Tuhan. Tuhan, ketemu dulu. Bagaimana? Saya mau berhenti dari iblis. Kenapa lu mau berhenti? Manusia soal saya mau pekerjaan semua. Kenapa kau bilang begitu? Tuhan Yesus, yang korupsi itu manusia. Itu korupsi juga dong, tidak bagi Tuhan di saya. Tapi orang bilang itu saya pun pekerjaan. Tuhan Yesus, yang selingkuh itu manusia. Waktu orang berjanji mau pergi puncak apa sih itu lagi?
Jayapura City. Yang lebih malam-malam dong tidak ajak saya. Tapi orang bilang itu siapa pekerjaan. Iblis. Hai Tuhan, lebih baik saya berhenti sah. Kasih ini pekerjaan di dong sudah biar. Jemaah, kita dirampok oleh kerakusan kita. Kita dirampok oleh egoisme kita. Jemaah, waktu Hawa mau petik itu apa? Waktu dia mau petik itu barang, Tuhan lihat atau tidak? Lihat atau tidak? Nah kenapa tidak pukul dia petang? Coba. Ada lihat atau tidak? Ada lihat atau tidak? Dan kenapa tidak pukul dia petang? Hawa tahu bahwa itu salah atau tidak? Tahu atau tidak? Nah kenapa kok? Kenapa? Kalau jangan cepat-cepat juga bilang iblis. Kita ini kadang-kadang bahaya kan? Jemaah, dalam kondisi sukar sulit itu tidak ada orang bisa tolong kita. Imam itu tidak bisa. Orang Lewi itu tidak bisa. Pendeta yang bisa, tidak bisa. Pak pendeta ini bisa, tidak bisa. Ketua sinode bisa, tidak bisa. Saya punya pernyataan sampai beberapa orang tidak suka, tapi saya mau terus ke saya punya. Saya bilang begini, jemaah, masuk surga itu seperti PWC, tidak bisa diwakilkan. WC. Siapa yang dia mau WC terus kita tanya, kakak, di mana WC? Titi. Betul kok tidak? Imam dengan orang Lewi itu penunjuk jalan sama-sama. Orang tanya, Bapak, WC di mana? Itu terus terima kasih Bapak. Pasti mau jalan, awas anjing lo, awas lo. Dia tugas begitu. Awas jangan. Siapa yang pergi? Kita dirampok hampir mati situ. Tuhan Yesus tolong kita di sini. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Raja mana yang sudah di tahta yang paling tinggi turun sampai melakukan berapa hal tadi? Ada raja di ini dunia yang model begitu? Tidak ada. Jemaat, orang baik itu satu orang yang dia bisa tolong. Kalau 30 orang, jemaat, kita ini pun hari baik itu terjadi biasa di 3 hari. Pasca, Natal, dengan mau pemilu. Bangun pagi-pagi ada nenek satu lewatin nenek. Nenek gimana? Di pasar. Buat apa? Jual kelap. Nenek. Nenek duduk. Nenek minum apa? Terserah ibu, terserah. Nenek bilang, teh, kopi, bir atau apa? Nenek bilang sudah saya bir saja. Kita kasih bir, nenek minum 2 botol terus kita ambil 2 nenek. Hari baik jadi ini bayar uang kelapa. Hari baik jadi ada beras sedikit, gula, kopi, minyak goreng. Terus kita tanya, nenek tinggal di mana? Nenek sebut 5 km dan 5 km di mana? Intro. Ke pelabuhan. Ya. Terus kita tanya, nenek pulangnya apa? Jalan kaki. Jangan. Grab.
Nenek pulang nyenggrep. 3 hari kemudian itu nenek datang kembali. Suami yang lihat, suami bilang, Mama, yo, Mama, kenapa? Oh, nenek ada datang. Itu baru 1 nenek. Apalagi 30 nenek. Saudara bisa jadi orang Samaria di itu 30 nenek. Bisa. Jadi manusia jangan bilang dia mau bisa. Hanya Tuhan Yesus yang ketemu 1 nenek, ada 1 nenek lagi. Itu nenek pun suami, itu nenek pun adik ipar pun sepupu. Betul kok tidak? Ini jangankan orang lain, kita pun saudara sendiri yang minggu lalu dia datang. Habis 3 hari dia datang, kan kita suami istri sudah tengkar. Ini yang datang lubung keluarga semua, lubung keluarga semua. Jadi ini bang, ini kita pelihara untuk lubung keluarga. Di Jayapura pernah terjadi begitu. Pernah juga. Itu baru 1 keluarga. Kok ke mana nih? Oke. Orang yang dirampok itu siapa? Kita. Kamu juga yang baju hijau di luar. Kamu juga itu yang dirampok hampir mati. Terus setelah Tuhan sembuhkan kita di situ, Raja ini sembuhkan kita di situ. Dia bawa kita ke rumah penginapan. Dia bawa kita ke mana? Kemana? Apakah rumah penginapan? Rumah penginapan itu ialah gereja Tuhan. Rumah penginapan itu ialah gereja Tuhan. Jadi orang-orang yang Tuhan sudah selamatkan, dia titip di mana? Titip di gereja. Tapi banyak orang bangun lari dari rumah penginapan. Betul kok tidak? Ada jemaat ini yang dia gereja 1 tahun itu 2 kali. Natal 1 kali, Paskah 1 kali. Makanya dia punya nama jemaat Napas. Natal dan karena Natal 1 kali, Paskah 1 kali, dia punya singkatan tambah panjang. Napas 1-1. Kalau napas 1-1 itu tiba-tiba ingat sembahyang Bapak. Di Jayapura juga ada yang begitu. Itu yang sama apa orang. Pemalas mati tapi Tuhan titip di rumah gereja ini. Jemaat. Ada orang yang seumur hidup itu dia ikut ibadah mungkin 3 sampai 4, 5 kali saja. Pertama waktu anak baptis, kedua anak Cindy, 3 anak nikah, keempat mungkin waktu pemakaman dia. Sukino nanti mau kemana lagi? Jemaat, ini ada suami-suami ini yang pemalas gereja. Banyak kok, banyak. Itu siapa suami? Waktu masih pacaran, dia jemput terus ini ada nona kok datang di gereja. Sudah nikah dia tidak datang lagi. Jadi pendeta tanya Bapak, kenapa waktu pacaran ada rajin kok antar-antar itu nona? Suami begini tidak? Dengan pendeta, waktu pendeta kasih nikah saja yang ibu, itu kami 2 tengah menjadi 1. Jadi ibu kalau sudah pisah dengan saya. Tapi ini ibu-ibu dong, ini juga sama saja. Ini ibu-ibu dong ini style cantik-cantik pakai baju merah, baju hijau, baju datang di gereja jalan sendiri. Pendeta tanya bilang, ibu, kenapa sendiri? Mana suami? Terus dia bilang, Bapak tahu sendiri. Sudah tahu suami begini kenapa kawin dengan dia?
Betul kok tidak? Jemaat. Ada dua kepala keluarga tinggal dekat hutan, jauh dari gereja. Yang satu punya anak perempuan, satu ada anak laki-laki. Yang punya anak laki-laki, yang punya anak perempuan datang ke sekolah laki-laki bilang, kakak, hari-hari minggu begitu kakak jemput kakak Pak Dinono dulu, antar ke sekolah minggu. Woi, yang laki-laki jemput yang perempuan antar di sekolah minggu, sampai sekolah minggu yang perempuan masuk di sekolah minggu, yang laki-laki main keliling di luar betul. Orang pulang-pulang sama-sama. Beranjak dalam tradisi gereja kami itu kan ada katekisasi. Woi, remaja yang laki-laki jemput yang perempuan ikut katekisasi, tapi pergi sampai sana yang perempuan masuk kok belajar, yang laki-laki duduk pisah-pisah keluarga di luar. Rupa-rupanya dua jodoh. Setelah menikah, yang perempuan terpilih jadi pekerja di gereja, majelis gereja. Penatua karya hujan, badai, semua suami tetap antar. Tapi sampai sana itu masuk kok pimpin ibadah begitu. Dia pun suami duduk makan kartu, minum kopi sedikit. Pulang-pulang sama-sama. Satu saat orang mati sama-sama. Pas jalan sampai pintu surga, Simon Petrus ada tunggu begini. Lihat ini, ibu datang, Simon Petrus bilang, slow, mari silakan masuk. Lihat dia punya istri masuk, dia punya suami juga cepat-cepat. Pas suami begini, Simon Petrus, bapak, ya sabar dulu. Kenapa? Bapak sabar sedikit, bapak sabar. Yang masuk itu satu istri. Simon Petrus bilang betul bapak. Yang masuk itu bapak punya istri. Tapi dari itu hari itu kan bapak hanya antar-antar saja. Jadi yang ini hari bapak antar saja. Bapak bertempat di api yang api. Ibu-ibu, tadi siapa yang dia datang suami hanya antar saja. Terus kasih tahu bilang kalau sudah habis nah WA aku sampai jemput. Kalau ada yang begitu pulang ke sekolah dia bilang ada salam dari Simon Petrus. Jemaah, rajin-rajin sedikit pikir gereja kok. Bisa kok? Karena Tuhan selamatkan kita dalam perjalanan Yerusalem Yeriko itu, dia titip kita di mana? Gereja. Ada yang sudah rajin gereja, tapi ini hari gereja di GKI, besok di GK apa di sini? GP, lusa di GPI, itu lagi Pentakosta itu. Ini orang yang gereja. Nanti dia mati kalau kita pusing tidak. Tapi orang gitu. Di Jayapura sini ada yang Banyak. Kalau dia sudah itu pasti yang salah pendeta sudah. Pendeta kalau tidak tahu melayani orang tidak. Diam-diam di gereja dulu. Diam di situ. Ibu-ibu. Ada yang dia urus bunga hias di rumah, bunga bagus-bagus itu. Ada atau tidak? Ada. Ya, jangan urus bunga pepaya saja. Ya. Ada bunga yang bagus-bagus yang ada. Nah, itu bunga yang bagus-bagus dong, ibu. Sama kasih tahu. Kalau tiap minggu kita kasih pindahnya ke pot, minggu depan dia mati. Kalau minggu di pot ini, lusa di pot itu, di pot itu. Tinggal 2 minggu dia selesai. Harus tetap mau bertumbuh itu di mana? Di tempat. Tempat. Waktu Tuhan Yesus titip kita di situ, dia titip kosong-kosong. Tidak. Dia ambil uang berapa dinar? 2. Artinya ada 2 kali lipat. Dia bilang begini, pendeta urus sebaik-baiknya dia. Jika nanti engkau belanjakan lebih, aku akan menggantikannya ketika aku kembali. Dia pesan bilang begini, gereja yang mengurus sehabis-habisnya, jemaat yang Tuhan titipkan kepadanya,
Gereja itu diberkati. Tapi kalau gereja tidak mengurus sehabis-habisnya, orang-orang yang Tuhan titipkan di situ, gereja itu tidak diberkati. Pendeta, tidak diberkati bagaimana? Kami punya uang kas ini ratusan juta. Iya, nanti tiap hari berapa kali gara-gara itu uang kas. Kan pusing di uang bukan di jiwa. Jemaah. Ada satu waktu Tuhan Yesus pergi ke Gerasa. Dia kasih tinggal satu euforia besar. Oleh karena baru kasih makan 5.000 orang. Dia kasih tinggal, dia pergi ke Gerasa hanya untuk ketemu dengan satu orang yang kerasukan legion. Roh jahat kira-kira 6.000. Berapa ribu? Kita pun teman gereja yang satu roh jahat dia punya otak saya kita pusing. Ini 6.000. Di gereja sini ada yang roh jahat ada 1-2 dia. Kita pusing. Ini 6.000. Itu orang bukan saja jahat untuk orang lain, bagi diri sendiri juga dia jahat. Pukul-pukul dia berdiri. Wih, bagi beberapa orang dong pasti manusia begitu le black mati. Tapi Tuhan Yesus tidak begitu. Pas Tuhan Yesus turun begini, roh jahat itu bilang, "Hei Yesus anak Allah, apa urusanmu dengan kami?" Rupa-rupanya roh jahat juga kenal nama Yesus. Berarti kalau kita baru kenal nama Yesus, kita belum lebih hebat dari roh jahat. Dan roh jahat itu kan. Alkitab Injil Markus mencatat, di daerah itu ada penjaga-penjaga babi, pelihara babi berapa ekor? Berapa ekor? Berapa ekor? 2.000. Roh jahat itu meminta, biarkan kami keluar ke babi-babi itu. Tuhan kasih tinggal. Matilah babi-babi itu. Orang-orang itu kehilangan pekerjaan dan orang bilang ke orang di kampung datang untuk Tuhan Yesus kan. Injil Markus bilang begitu. Sekarang coba kali. Kalau babi 1 ekor 2 juta. Sudah taruh 10. Babi 1 ekor 10. Kalau 2.000 ekor 2.000 kali 10 juta 2.000 kali 10 juta 20 miliar.